kami sampaikan kepada Prof. Dr. Tobrani bahwa yang hadir ini adalah dosen Al-Islam Kemuhammadiyaan. Kemudian kita undang juga ke Prodi yang ada di UM ini. Kemudian kita undang juga ada Wadek 1 yang berhubungan sama Al-Islam Kemuhammadiyaan. Yang pertama mungkin kita mohon pencerahannya tentang Al-Islam Kemuhammadiyaan di PTM ini. Dan memang Al-Islam Kemuhammadiyaan ini sudah kita berstandarkan yang dari pusat, dikti pusat, tapi standar-standar itu cukup tinggi sehingga kita mencoba berkreatif untuk bisa mencapai standar itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi dosen, dan ini variatif juga karena kita juga terbatas dosen yang ada, dan juga kita juga bekerja sama sama teman-teman yang ngajar di Winpas tadi, Prof. Nah, kemudian yang ketiga mungkin nanti disampaikan kepada kita ya apa yang saya Pak Rektor tadi, kebijakan-kebijakan yang ada di PTM ini dari Dikti, sehingga kami bisa, karena kemarin saya nggak ikut, yang ikut adalah PR3 sama Ketua BPH, sehingga nanti bisa diinformasikan apa-apa yang hasil dari Rakornas di Balikpapan, ya di Balikpapan. Dan mungkin dari kami pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyaan itu target dari AIK 1, AIK 2, AIK 3, dan AIK 4 dari sisi akidah, ibadah, Kemuhammadiyaan dan Islam dan ilmu pengetahuan. Ini kita coba mengadopsi semua apa yang distandarkan oleh Dikti di Bank PP. Tapi masih sangat kreativitas dosen-dosen yang ada, karena kemampuan dosen ini kadang-kadang juga bervariatif, sehingga kadang-kadang untuk penekanan di AIK 1, AIK 2, AIK 3, AIK 4 itu masih sangat rendah, sehingga banyaklah ternyata kognitif yang diajarkan, sehingga afeksi dan psikomotoriknya kurang. Padahal kita ingin sekali bahwa tamatan UM ini adalah targetnya itu bisa baca Quran, kemudian bisa mengamalkan sholat sesuai tuntunan Rasulullah, kemudian paham tentang Muhammadiyah. Jadi kalau pengalaman saya, Prof, kalau kita ngajar itu tanya, apakah di sini ada orang Muhammadiyah atau orang NU? Yang orang NU nunjuk, itu yang menunjuk itu hampir 90% ngaku NU. Tapi yang menunjuk Muhammadiyah itu paling 1-2. Itu juga karena keluarganya Muhammadiyah. Nah, jadi dari variatif input kita ini, supaya dari 90% itu dibalik. Setelah tamat UM ini, maka dia tidak salah paham dengan Muhammadiyah. Dan begitu juga dosen karyawan. Ini dosen karyawan juga, kalau dulu kalau sekarang enggak. Kalau ketika berbeda antara sholat Idul Fitri antara ini, kalau dulu itu banyak yang mengatakan bahwa kami cuma ngajar aja di Universitas Muhammadiyah, sehingga kebijakan-kebijakan dari Muhammadiyah itu tidak mendengarkan. Kira-kira variatif seperti itu. Kami persilakan Prof dalam waktu yang terserah. Profesor, karena ini rindunya kami dan kami siap menerima, dan nanti mungkin kita akhiri sama diskusi. Kepada beliau kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam.
Allamal insana ma lam ya'lam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap pimpinan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Bengkulu, pimpinan wilayah Aisyah, bapak-bapak dari Badan Pembina Harian, dan yang saya hormati Bapak Rektor, segenap Wakil Rektor, para dekan, para kaprodi, dan Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, saya muliakan, dan mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di hari yang indah ini kita bisa bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan silaturahim kita ini adalah silaturahim yang bermanfaat ya, untuk kita semuanya, untuk kemajuan dakwah Muhammadiyah, dan terutama untuk kemajuan Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang sama-sama kita cintai. Shalawat dan salam semoga Allah curahkan, limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan insya Allah kepada kita semuanya yang senantiasa mencintai dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Saya menyampaikan terima kasih atas sambutan yang luar biasa yang diberikan kepada saya. Karena sebenarnya saya itu hanya ingin kelintong-kelintong, atau kata orang Jogja itu. Kelintong-kelintong itu ya tengok-tengok lah gitu ya. Tengok-tengok UM Bengkulu ya. Karena sebagai pengurus majelis itu disunahkan, gitu. Disunahkan kalau pas ke daerah itu Mbak ya mampir kan itu ya, ke amal usaha atau ke PWM dan lain sebagainya. Tapi terima kasih diberi forum yang sangat mulia ini untuk berbagi ya tentang terkait dengan AIK. Ketika saya di Padang beberapa waktu yang lalu, saya ketemu bapak-bapak di PWM, ya, di kantor PWM. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, saya pertama menyambut dengan gembira, syukur alhamdulillah atas kemajuan dan capaian UM Bengkulu. Ya, yang mudah-mudahan akreditasi yang akan datang yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor itu bisa meraih agregat unggul ya. Kita doakan bersama ya. Doa yang tulus bisa menjebol pintu langit. Nah, jadi 10 hari yang lalu itu visitasi akreditasi institusi untuk Universitas Muhammadiyah Ponorogo ya, dan kebetulan saya termasuk anggota BPH di UM Ponorogo yang singkatannya UMPO. Alhamdulillah
mendapat agregat unggul, ya. Sehingga PTMA yang akreditasinya unggul kalau tidak salah sudah 16, ya. Kalau tidak salah sudah 16. Mudah-mudahan yang ke 17 Tangerang, yang ke 18 UM Bengkulu, ya. Jadi mudah-mudahan lah, ya. Dan saya lihat layak, ya, layak untuk mendapatkan agregat unggul, ya. Nanti kalau sudah dapat agregat unggul bisa mendirikan fakultas. Ini kedokteran sudah bisa, ya, karena di luar Jawa itu baik sekali sudah bisa mendirikan fakultas kedokteran. Karena Kementerian Kesehatan itu pernah menawari Muhammadiyah itu jatah fakultas kedokteran itu 34, ya. Jadi kita itu diberi ajang untuk mendirikan FK itu berjumlah 34. Nah, sekarang ini kalau tidak salah yang ke-20, ya, FK kita, termasuk FK gigi. Sehingga masih ada peluang untuk 14, ya, prodi kedokteran, termasuk UM Bengkulu. Mudah-mudahan, ya. Ya. Tapi saya nggak tahu, ya, apakah pendirian FK itu bagus untuk UM Bengkulu atau tidak. Kita nggak tahu. Kalau saya nggak tahu. Yang tahu Bapak Ibu semuanya. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, saya itu selalu punya proposisi, ya, kalau kuliah S3 itu, ya. Ini ada Pak Supri Amin yang sebentar lagi ujian. Tertutup, ya. Bu Leti sudah, Bu Desi sudah, Pak Imam mana Pak Imam? Ya. Kalau yang awal dulu Pak siapa yang lulusan UMN? Pak Subli, mana Pak Subli? Oh iya. Oh iya, oh iya, Bu Asmara ketemu dia. Ya. Pak Subli kok tambah kelihatan muda gitu. Iya, jadi Basnas, ya, alhamdulillah. Barokah ilmunya Pak Subli. Jadi chemistry UM Bengkulu dengan UMM sudah lama sepertinya, ya. Jadi termasuk ada lulusan UM Bengkulu yang kita angkat sebagai dosen di UMM, ya. Mas Herman, ya, Suherman, ya. Kemudian waktu saya dekan, ayo Mas Aman kuliah S3. Nah, sekarang sedang ngambil S3 di UIN Yogyakarta, ya. Dan tadi Pak Dekan juga cerita bahwa alumni UM Bengkulu ini yang menjadi profesor di UIN FAS, ya, itu ada 3. Jadi ada 3 lulusan UM Bengkulu yang sudah profesor, ya, di UIN UIN FAS, ya. Fatmawati Soekarno Putri, Pak Soekarno. Baik, proposisinya adalah bahwa kalau AIK-nya baik, PTMA itu menjadi baik, ya. Jadi kalau perguruan tinggi Muhammadiyah itu AIK-nya bagus, maka perguruan PTMA itu akan menjadi bagus. Kalau AIK-nya itu sangat bagus, ya, maka PTMA itu menjadi sangat bagus. Jadi ada korelasi positif antara AIK dengan perguruan tinggi Muhammadiyah, ya. Karena
AIK itu kan bukan hanya mata kuliah AIK, ya. AIK itu bukan semata-mata Darul Arkom atau Baitul Arkom, ya. Jadi AIK itu sebenarnya adalah kehidupan kita secara keseluruhan, ya. Kehidupan kita secara keseluruhan itu sebenarnya adalah AIK. Artinya memang, jadi kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ya sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah semata, ya. Jadi kalau di dalam Islam itu 24 jam itu adalah AIK, ya. 24 jam AIK. Jadi bagaimana kita membuka mata kita sampai menutup mata kita itu semuanya adalah AIK. Dan memang saya kira kita semuanya sudah mafhum, ya, bahwa alhamdulillah ada UM Bengkulu ini kan karena AIK, ya. Jadi karena kalau tidak ada AIK, tidak ada PWN, tidak ada UM Bengkulu dan lain sebagainya. Saya kira ini sudah kita ketahui bersama, kita hayati bersama. Karena itulah maka kita bersyukur, ya. Indonesia itu punya Muhammadiyah. Bersyukur sekali. Seandainya Indonesia itu tidak ada Muhammadiyah, maka tidak akan terbentuk civil society seperti di Indonesia ini. Jadi Muhammadiyah itu bukan semata-mata ormas Islam, tapi sebenarnya adalah kekuatan civil society. Di Malaysia itu kalau negaranya hancur, ya hancur. Karena memang urusan pendidikan, urusan agama diurus oleh negara. Di Afghanistan, kalau negaranya hancur, agamanya hancur, masyarakatnya hancur. Tapi kalau di Indonesia ini, negara kita sedang bermasalah, masyarakat masih tetap eksis, Pak. Ya. Justru krisis 98 atau COVID 2020 sampai 2023, ketika negara tidak berdaya, Indonesia itu tetap eksis. Karena Indonesia memiliki kekuatan civil society. Dan itu pelopornya adalah Muhammadiyah dan sokok gurunya masih tetap Muhammadiyah sampai sekarang. Jadi ini saya kira satu pemahaman yang mungkin kurang dipahami oleh khalayak luas, ya, tentang betapa besarnya Muhammadiyah di dalam mengawal, menjaga, ya, Indonesia ini. Jadi ya kalau kemarin misalnya Pak Bin Samsudin mengatakan ketika negara berhutang kepada Muhammadiyah karena belum bisa membayar apa itu BPJS, itu bagian sangat kecil saja itu. Ya, kontribusi Muhammadiyah jauh lebih besar dari itu semuanya. Jadi terima kasih kepada Muhammadiyah itu memang sudah seharusnya. Tapi bukan berarti kita ini kemudian membusungkan dada ini Muhammadiyah, tapi bukan. Tapi kita semuanya bersyukur ini adalah rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangsa Indonesia. Dan alhamdulillah kita yang diberi kepercayaan, ya, yang diberi amanah itu kita. Jadi
seperti itu. Kalau dulu kita pernah membaca bukunya Victor Tanya, ya, Victor Tanya, seorang pendeta yang meneliti tentang HMI dan juga Muhammadiyah, ini mengatakan ya, Indonesia itu punya tradisi yang bisa membuat kita eksis sebagai sebuah bangsa, itu Muhammadiyah, yaitu tradisi amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kalau sebuah bangsa tidak ada orang yang melakukan amar ma'ruf, amrun bima'rufin wa nahyun anil mungkar, bangsa itu akan kolaps, akan hancur bangsa itu. Karena itulah maka kalau memang sampai sekarang ini Muhammadiyah masih gigih, ya, terhadap hal-hal yang mungkin tidak mainstream, ya, itu memang sudah wataknya memang begitulah Muhammadiyah ini. Nah, kekuatan Muhammadiyah itu saya kira sebagai sebuah civil society kemarin itu juga ditunjukkan itu ya, ada mungkin kita sudah tahu juga banyak flyer ya, bahwa ada 10 ormas terkaya di dunia, ya. Salah satunya adalah Muhammadiyah di urutan yang keempat, ya. Dan itu satu-satunya wakil dari ormas Islam atau umat Islam di dalam survei itu. Nah ini tentu ya mungkin karena itu sebenarnya ada korelasi kalau dalam kajian-kajian sosiologi agama itu ada korelasi antara keberagamaan dengan perilaku ekonomi, ya. Ada korelasi antara keberagamaan dengan kemajuan suatu bangsa. Sehingga mungkin bapak-bapak yang seusia dengan saya, ya, itu mungkin masih ingat ketika Pak Harto diangkat sebagai presiden, beliau itu mengumpulkan 3 tokoh, ya, 3 tokoh atau cendekiawan Islam pada waktu itu, yaitu Profesor Mukti Ali, Abdul Mukti Ali, Profesor Harun Nasution, dan Profesor HM Rosidi, ya. Pak Harto minta nasihat bagaimana Indonesia ini supaya bisa maju. Ya, rekomendasinya ya kita harus merubah, salah satunya adalah pola keberagamaan bangsa Indonesia ini yang kondusif, yang bisa mendukung terhadap pembangunan nasional, yaitu model keberagamaan yang modern, ya. Ya, rekomendasinya ya tentu Muhammadiyah gitu ya, yang modern itu ya Muhammadiyah. Sehingga bapak-bapak yang alumni IAIN dulu itu ya ada mata kuliah namanya aliran modern dalam Islam, aliran AMDI, aliran modern dalam Islam itu sebenarnya kemuhammadian gitu ya. Jadi mahasiswa IAIN semuanya diberi mata kuliah kemuhammadian oleh Pak Harto. Ya. Nah, Pak Harto itu memang kemuhammadiannya Pak Harto itu bukan kaleng-kaleng, Bapak. Ya, ini bahasa politik ini. Bukan kaleng-kaleng. Kalau kita membaca bukunya Pak Harto tentang judulnya itu Untold Story, ya, ternyata filosofi hidup Pak Harto itu adalah surat Al-Asr. Filosofinya itu, yang kemudian disingkat dengan 3 sa. Itu filosofinya Pak Harto itu. Sa yang pertama adalah saleh. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus soleh. Jadi Pak Harto itu memiliki dan menganut paham kesalehan di dalam keberagamaannya. Mungkin pengertian saleh saya kira sangat luas ya.
Kemudian yang kedua adalah sareh. Sareh itu bahasa Jawa. Tawasau bil haq. Ya. Berlapang-lapang. Berlapang-lapang dada. Toleran. Ya. Jadi sareh. Kemudian yang ketiga adalah sabar. Sabar. Kita kalau punya filosofi 3 ini aja, insya Allah kita ini sudah luar biasa. Ya. Jadi karena itu zaman kita dulu sekolah itu awal memulai pelajaran dengan membaca surat Al-Asr dan mengakhiri pelajaran dengan Wal Asr. Nah, sekarang apakah masih diterapkan nggak di pendidikan Muhammadiyah? Ya. Mungkin masih ada yang menerapkan, ada yang sudah lupa gitu ya. Jadi surat Al-Asr. Jadi luar biasa. Karena itu sebenarnya ya kalau misalnya untuk mata kuliah ke Muhammadiyah, Pak itu dapat A kira-kira gitu ya. Ya. Pak itu ke Muhammadiyahnya dapat nilai A gitu. Nah, ini luar biasa. Kader Muhammadiyah. Jadi karena itu sebenarnya kalau kita ini berpegang teguh kepada salah satunya ada doktrin di dalam kemuhammadian itu yang terkandung di dalam surat Al-Asr, maka kita itu pasti maju. Kalau misalnya nggak maju surat Al-Asrnya bagaimana? Kan gitu ya. Dan kalau misalnya ada sekolah yang tidak maju, surat Al-Asrnya bagaimana? Dan memang sebenarnya Al-Asr itu kan modernitas. Ya, Al-Asr itu artinya itu modern. Asriyah, Asr itu modern. Jadi Muhammadiyah itu disebut sebagai gerakan modern karena mengamalkan surat Al-Asr yang artinya modern. Dan memang ciri modernitas itu adalah dia berdimensi waktu. Ya. Ciri seorang itu disebut modern atau tidak modern, apakah orang yang bersangkutan itu punya dimensi waktu atau tidak. Artinya kalau misalnya perilakunya yang lalu masih sama dengan perilakunya sekarang, berarti dia tidak punya dimensi waktu. Jadi kalau orang itu punya dimensi waktu, maka harus berubah, menyesuaikan atau menjawab tantangan waktu atau tantangan zaman. Karena itu maka ciri modernitas itu ya Wal Asr itu sendiri, yaitu tindakannya, pemikirannya itu menyertakan dimensi waktu. Kalau Dilihat Nur mengatakan Muhammadiyah itu disebut organisasi modern karena berorganisasi, bersistem. Ya. Tapi itu sebenarnya itu nggak salah, tetapi itu juga benar, tapi itu memang salah satu saja. Tapi menurut saya kalau dalam konteks ini bahwa kemodernitasan Muhammadiyah itu karena mengamalkan surat Al-Asr yang di situ sangat terikat dengan dimensi waktu. Ya. Jadi karena itulah maka di dalam pola keberagamaan Muhammadiyah itu kan sangat memperhatikan dimensi waktu. Ya. Jadi misalnya di dalam urusan ibadah mahdhah, maka spiritnya adalah spirit ar-ruju' ilal Quran wa sunnah, kan itu. Jadi apa istilahnya itu, kalau kita ingin meminum air itu meminum air yang hulu, yang sumber, yang masih dari sumber
pangkalnya, ya, sehingga air itu masih jernih, masih belum terkontaminasi. Tetapi dalam urusan muamalah duniawi, maka mengambil dimensi waktu yang mutakhir, yang mutakhir. Karena itu di sini sebenarnya sangat memperhatikan dimensi waktu. Jadi apa itu pola keberagamaan Muhammadiyah itu. Karena itu ya kalau misalnya dalam bidang kesehatan, ya kita akan mengikuti mazhab kedokteran yang mutakhir. Pak, bagaimana dengan Tibun Nabawi, ya, Bekam dan lain sebagainya, ya, kalau masih cocok ya monggo kan itu ya. Tapi kalau Muhammadiyah itu mengikuti mazhab yang terakhir, ilmu kedokteran yang mutakhir. Jadi kalau orang Muhammadiyah itu masih suka Bekam, ini namanya Musa. Muhammadiyah bahasa Salafi. Jadi ya Muhammadiyah tapi Salafi. Iya itu. Jadi ciri-cirinya itu ahli Bekam. Jadi kalau Muhammadiyah ini ya mesti ngikuti yang mazhab yang mutakhir kan itu. Itu cara beragamanya Muhammadiyah memang seperti itu. Karena itu walaupun cara beragama itu arujuk ilal Quran wa sunnah, ini kalau Pak Ketum ya Prof. Haidar Nasir itu sangat menganjurkan pola pemahamannya itu dengan menggunakan metodenya Abid Al-Jabiri, Muhammad Abid Al-Jabiri, yang sudah dimodifikasi sedikit-sedikit. Nah, yaitu Bayani, Burhani, dan Irfani, yang itu yang sering disampaikan oleh Pak Ketum kita, dan itu sudah tampaknya sudah menjadi manhaj tarjih, ya, sudah tarjih mengikuti pola pemahaman seperti itu, yang mungkin juga bisa diperkaya dengan model pemahamannya Fazlur Rahman dengan metode double movement, ya, double movement itu. Jadi kalau Fazlur Rahman itu seperti yang sering disampaikan oleh Buya Syafi'i Ma'arif dalam berbagai kesempatan, itu saya kira modelnya Buya Syafi'i Ma'arif yang sumbernya dari Fazlur Rahman, ya. Jadi kembali kepada permasalahan yang awal, bahwa Muhammadiyah itu adalah sebagai sebuah gerakan modern. Gerakan modern itu satu adalah berdimensi waktu, yang kedua adalah mengembangkan kesadaran organik. Kesadaran organik itu dulu Kiai Dahlan mendirikan sekolah. Sekolah itu dikelola Kiai Dahlan sendiri. Kemudian oleh muridnya di HIS School, ya, kemudian disarankan agar sekolah itu tidak dikelola secara personal atau secara kekeluargaan, tetapi dikelola oleh organisasi. Dan ini sebenarnya cikal bakalnya organisasi Muhammadiyah, dikelola oleh organisasi, sehingga kesadaran organik, ya. Jadi Muhammadiyah itu punya kesadaran organik. Dari kesadaran organik inilah sebenarnya yang menjadi salah satu kekuatan. Jadi kami di Majelis Dikti itu kalau rapat pleno, ya, itu salah satunya adalah membahas masalah dari 163 PTMA. Ya, tapi masalah itu semuanya alhamdulillah terselesaikan. Yang rumit-rumit, Jember, Buton, terselesaikan, Mbak. Sekarang ini ya, Madiun, ya, Madiun sama mana itu Manado, ya.
tapi terselesaikan. Alhamdulillah. Karena kita punya kesadaran organik, Pak. Seandainya kita tidak punya kesadaran organik, perguruan tinggi swasta itu kalau ada masalah, konflik, siapa yang menyelesaikan? Nggak ada. Iya. Dan alhamdulillah selama ini kalau ada masalah itu taat. Gitu ya. Keputusan PP melalui majelis dikti sampaikan begini, semua kemudian samikna wa atokna, itu luar biasa Pak, itu. Dan luar biasa itu. Orang bisa istilahnya itu rela gitu. Walaupun sebelumnya itu ada masalah itu kemudian terselesaikan. Nah ini saya kira mungkin juga karena faktor kekuatan keikhlasan ya. Kekuatan keikhlasan yang kita miliki ini saya kira luar biasa, sehingga walaupun mungkin masalahnya serumit apapun itu karena keikhlasan itu kemudian bisa terselesaikan dengan baik ya. Kesadaran organik ya. Kemudian rasionalitas. Jadi saya ini baru bukan mendalami ya, saya mikir-mikir saja. Kenapa ada namanya aliran rasionalistik atau rasionalisme di dalam pendidikan itu Pak? Kan ada behaviorisme, ada macam-macam ya. Saya pahami aja satu Pak, yang aliran rasionalisme. Memang rasionalisme itu sebagai basic sebuah peradaban. Di Muhammadiyah itu kenapa muncul peradaban? Karena mengedepankan, meninggikan rasionalitas, Pak. Karena itu kalau sebenarnya kalau kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, sebagai orang tua, jadi membangkitkan, mencerdaskan anak sehingga anak itu punya rasionalitas yang tinggi, itu bagus Pak, supaya proses pendidikannya itu mudah. Misalnya, nak kalau kamu mau sukses, kamu harus kerja keras, kan itu kan rasionalitas Pak ya, rasionalitas. Kalau kamu mau cepat lulus, kamu harus disiplin, ya, misalnya gitu. Itu rasionalitas. Dan itu ada di dalam kita, itu ada. Jadi yang itu menjadi istilahnya itu core value. Jadi nilai-nilai inti di Muhammadiyah. Baik, saya kira ini sebagai pengantar tadi ya, pengantar ke AIK-nya itu loh. Belum masuk ini, baru masuk AIK. Oke. Oke, di dalam buku pedoman AIK yang baik yang terbit tahun 2012 maupun 2025 itu dikatakan bahwa pimpinan PTMA itu adalah pengemban misi utama AIK. Ya, pengemban misi utama AIK adalah pimpinan PTMA, mulai dari kalau sekarang sebenarnya sahabat PWM, Pak. Ya. Pedoman AIK yang baru itu memberikan amanah juga kepada PWM sebagai pembina AIK di PTMA. Jadi mulai dari PWM, kemudian rektor, wakil rektor, dekan, dan di level berikutnya itu adalah pengemban misi utama AIK. Ya, pengemban misi utama AIK itu adalah pimpinan. Ya. Ya, karena itu ya apa ya? Ini tugas utama Pak Rektor berat ya Pak Rektor ya. Untuk memajukan universitas juga satu pekerjaan, bukan pekerjaan, amanah yang luar biasa, dan juga untuk AIK. Tapi saya kira dengan AIK itulah itu menjadi landasan spiritual dan landasan
moral, dan sekaligus landasan motivasional. Karena kita dengan AIK tidak ada pekerjaan yang berat. Dengan AIK ya, tidak ada pekerjaan yang berat, karena memang tadi sudah saya buka tadi bahwa semuanya adalah lillah. Ya, itu tadi saya kira itu menjadi kita semuanya menjadi mudah. Jadi saya juga bisa membayangkan, Pak, mengelola PTS sekarang ini, Pak, di zaman atau di era turbulensi. Sekarang itu era turbulensi perguruan tinggi swasta sekarang ini, Pak. Dan itu sudah disampaikan oleh Pak Renal Kasali berkali-kali. Awas pengelola perguruan tinggi swasta menghadapi era turbulensi. Sekarang ini era turbulensi, Pak. Jadi perguruan tinggi swasta menghadapi perkara yang sangat berat sekarang ini. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah semua dosen, tendik, dan mahasiswa itu adalah subjek dan sekaligus objek misi daripada AIK. Misalnya kita ini bisa merubah, tadi Pak Amullah ya, jadi cerita menyampaikan kondisi mahasiswa kita dan dulu dosen-dosen kita ini bisa enggak selama 4 tahun itu merubah mahasiswa itu seperti yang kita inginkan? 4 tahun, Pak. Mestinya bisa. Ya, mestinya bisa. Saya pernah punya pengalaman, Pak. Saya pernah diminta PT Telkom untuk mendesain kurikulum pengembangan sumber daya manusia di PT Telkom tahun 2012 sampai 2016. Kita menyusun 260 modul, Pak. 260 modul. Jadi selama 4 tahun itu kita bagi dalam 4 termin. Termin pertama itu bekerja dengan bismillah. Itu kita breakdown menjadi 52 modul. Hanya bekerja dengan bismillah itu dibagi menjadi 52 modul. Kemudian yang tahun kedua bekerja dengan lillah 52 modul. Bekerja bersama Allah, bekerja sama Allah 52 modul, dan bekerja bil mahabbah, bekerja dengan cinta 52 modul. Setiap modul disampaikan setiap minggu. Disampaikan tiap minggu. Alhamdulillah menurut hasilnya itu ada perubahan yang signifikan. Ya. Dengan model pembinaan yang intensif. Jadi memang mendidik manusia itu perlu istiqomah, perlu dawam, terus menerus, dan juga perlu waktu yang lama. Kalau tidak, 10 tahun kerja di Amal Usaha Muhammadiyah, yang sebelumnya nggak ngaji, tetap nggak bisa ngaji. Ada itu, nggak tahu di UM Bengkulu ya. 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 Nah, yang sebelumnya belum terbiasa sholat berjamaah di masjid, selama 10 tahun bekerja di Amal Usaha Muhammadiyah, tetap belum bisa berjamaah di masjid. Nah, makanya kita punya kurikulum. Dan apa itu, kemarin saya cerita kepada Pak Rektor
UM Palangkaraya. Saya itu awalnya disuruh mengaji di masjidnya. Kebetulan juga masjidnya itu juga menjadi kantornya PWN di Kalimantan Tengah itu. Saya ngaji dan kemudian saya jadi cerita gitu, setelah selesai ngaji. Kemudian Pak Rektor, wah itu menarik atau berani? Ya monggo kalau ini. Kemudian karena beliau tertarik, kemudian saya buatkan desain. Tidak 260 modul, tapi 60 modul saja. Ya, 60 modul. Jadi 60 modul nanti harapannya kita bisa merubah 4 tahun mahasiswa kuliah di tempat kita, itu harus berubah. Sebab kalau kita ini kan yang dominan kan bisnis misi sebenarnya. Yang kita bisniskan kan misi. Namanya Nabel Industri. Pendidikan tinggi, pendidikan itu kan Nabel Industri atau disebut dengan industri mulia. Industri mulia itu adalah suatu lembaga yang dikelola sebagaimana layaknya industri yang sangat ketat, ya, sangat ketat. Kemudian, tetapi keuntungannya itu ada pada misinya itu. Apakah misi dakwah, misi kemanusiaan, misi keilmuan, atau juga misi peradaban. Jadi di situ tadi ini kembali kepada pokok permasalahan, yaitu bagaimana dosen AIK. Dosen AIK adalah sebagai subjek atau pelaku AIK, pelaku kegiatan AIK. Karena itu sebenarnya apakah AIK suatu perguruan tinggi itu baik, ya sebenarnya tergantung juga pada kreativitas para dosen-dosen AIK, para pemangku AIK di PTMA yang bersangkutan. Kalau dalam pedoman itu ada namanya pemangku AIK itu paling tidak, ya paling tidak tadi kan ada namanya lembaga-lembaga AIK, ya di tingkat mulai dari tingkat wakil rektor yang menangani bidang AIK, ya. Dan kalau bisa sebenarnya khusus, ya. Tapi saya sering menyampaikan bahwa kegiatan AIK itu jangan sampai hanya ramai dalam kegiatan tetapi tidak efektif di dalam membentuk karakter atau membentuk perilaku. Itu yang sering kita pesankan gitu. Ramai kegiatannya AIK dan mungkin juga menghabiskan dana yang tidak sedikit, tetapi apakah efektif atau tidak? Karena itu maka pendidikan AIK itu didesain dengan baik. Ya tadi bagaimana 4 tahun itu mahasiswa kita berubah. Ya kita ini diberi amanah 4 tahun. Wah, dalam waktu yang cukup. Apalagi kalau dengan dosen dan karyawan kita. Ya, jadi ini perlu kita desain. Kemudian apa itu? Jadi ada kelembagaan AIK, mulai dari wakil rektor, kemudian badan, lembaga, masjid, pusat kajian, MKDU, dan lain sebagainya. Sudah banyak lembaganya banyak. Tapi bagaimana lembaga yang banyak itu bersinergi? Karena kami punya pengalaman di UMM, ya, di UMM. Dulu waktu kami masih awal-awal di UMM itu ada namanya sistem asistensi. Jadi anak-anak yang kita pilih, mahasiswa senior yang punya idealisme dan dia punya pemahaman AIK yang baik atau agama yang baik, itu kita jadikan sebagai mentor. Dan ternyata para mentor-mentor itu, Pak, banyak yang berhasil. Banyak berhasil.
kemarin saya di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu ketemu 2 mahasiswa yang dulu pernah menjadi mentor AIK, namanya Mas Mariman Darto. Ya, ya, Mariman Darto itu, wah, dia mengatakan, Pak Tober ini saya itu berkat AIK, Pak, saya bisa ke sini karena saya dulu pernah menjadi mentor AIK. Yang kedua adalah Rahmadani yang juga menjadi staf ahli Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Itu juga dulu mentor AIK. Karena saya kira dengan sistem ini saya kira akan bisa efektif dan dosen juga akan menjadi lebih mudah ini untuk memahami. Kemudian bagaimana penguatan AIK? Jadi pertama adalah bahwa penguatan AIK, dosen-dosen AIK itu harus ada rumahnya. Ya, rumahnya adalah Fakultas Agama Islam. Ya, di sini ada Fakultas Agama Islam. Karena dengan dia juga sekaligus menjadi dosen Fakultas Agama Islam, maka dia bisa mengurus jabatan fungsional sampai kepada guru besar. Ya, jadi jangan sampai dosen AIK itu tidak punya rumah. Di UMB ini nggak punya rumah. Kalau dia nggak punya rumah, nanti dia menjadi tamu di UMB ini. Jadi kalau bisa ada rumahnya di Fakultas Agama Islam atau di MKDU atau di fakultas atau di badan atau ada lembaga-lembaganya. Jadi badan-badan itu harus digawangi ya oleh para pelaku-pelaku AIK. Ya. Ini. Kemudian bagaimana dengan penguatan dosen AIK? Pertama adalah kualifikasi pendidikannya. Dan ini tadi saya sudah mengawali, alhamdulillah UMB ini termasuk yang gesit untuk menyekolahkan dosen-dosen FAI, termasuk dosen-dosen AIK sampai ke jenjang S3. Ini penting sekali ini. Jadi kualifikasi pendidikan dosen-dosen AIK dan Majelis Dikti akan membuat konsentrasi AIK di PTMA yang punya program studi doktor keagamaan. Ya, nanti misalnya monggo nanti bisa ikut program ini, paling tidak ada kemudahan ya dari sisi biaya dan lain sebagainya. Ya. Kemudian jabatan akademik dosen-dosen AIK. Jangan sampai dosen AIK itu tidak punya jabatan akademik, tidak melakukan penelitian dan tidak bisa berkarir dengan dosen AIK, dengan menjadi dosen AIK. Ya. Kemudian pemeranan dosen AIK, keahlian dosen AIK harus ada yang koheren dengan keahlian di dalam prodi itu sendiri. Jadi dia juga ngajar AIK, tapi juga mengajar keahliannya dalam bidang ilmu yang ada di dalam prodi itu. Misalnya dosen AIK kalau taruh di fakultas ekonomi nggak apa-apa, tapi dia juga ahli dalam bidang ekonomi Islam. Jika dia punya jabatan fungsional dan bisa sampai kepada mengurus sampai ke guru besar. Ya. Kemudian tentu ya 5 kompetensi sebagai seorang dosen yang baik perlu ada juga ya. Mulai dari kompetensi spiritual, personal, sosial, profesional, dan juga kompetensi sosial. Ya. Dan terakhir saya sampaikan bahwa menurut saya ini dosen yang paling beruntung ini ya dosen AIK menurut saya ya. Ya. Kalau saya itu terus terang saya mensyukuri Pak. Saya ini kuliahnya itu di jurusan PAI Pak. Ya.
kuliah di jurusan PAI itu nggak terlalu serius bisa lulus. Ya kan? Lain dengan kuliah di fakultas kedokteran, teknik, gitu, nggak terlalu serius lulus. Dan setelah lulus gajinya sama, gitu ya. Ya kan? Setelah lulus gajinya sama. Bahkan mungkin malah lebih banyak karena harus ceramah kemana-mana. Jadi pokoknya perannya barokah itu. Jadi dosen AIK ini insya Allah barokah ya. Jadi harus kita syukuri kita ini sebagai pengampu pengemban mata kuliah AIK ini. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nasrullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, sudah dipaparkan oleh Pak Profesor. Sekarang kita sudah masuk asar, tapi kita akan 15 sampai 20 menit ini untuk kalau ada yang mau ditanyakan. Ini lagi, belum masuk. Ya, ada satu ngomong, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof pencerahannya. Problem di kita itu CPL mata kuliah AIK ini persentase capainya masih sangat rendah, Prof. Jadi indikator yang bisa kita lihat itu umpamanya yang paling gampang itu ya praktek ibadah. Sekarang kita melihat alumni kita setelah dia keluar dari UM ini praktek ibadahnya sama seperti yang dia dapat di masyarakat yang awalnya itu. Jadi kita tidak melihat seolah-olah proses kita tidak berhasil. Nah, kira-kira seperti apa atau praktek baik yang dilaksanakan di UMM itu seperti apa pelaksanaan AIK ini, Prof? Sebab waktu itu pernah juga ada pencerahan dari UHAMKA. UHAMKA itu pernah mengadakan mahasiswanya disuruh hidup sehari dengan pemulung. Itu diceritakan oleh WR4-nya dulu waktu kita pengkaderan itu. Apa bunyinya? Jadi mahasiswa setelah sehari bersama pemulung itu keluar dari sana, ya sebulan ya, lama ya sebulan. Itu karakter dia sudah luar biasa perubahannya, menghargai terhadap apa namanya uang dan lain itu sudah berbeda dari sebelumnya. Itu diantara praktek baik yang dilaksanakan oleh UHAMKA. Nah ini mohon pencerahannya Prof, seperti apa sesungguhnya agar CPL AIK ini bisa maksimal, paling tidak ya di atas 60%. Kalau kita ukur sekarang itu masih di bawah, ya, Prof. Jujur kita mengatakan begitu. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain sebelum dia? Pak Subli. Nah, ini teman. Silakan Pak Subli. Payah nekannya payah. Kalau mau tidak nekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati Pak Tobroni, dosen saya ini di Malang, dan Pak Rektor PWN. Ini sangat menarik apa yang telah disampaikan oleh Pak Tobroni. Saya ini juga pelaku dari AIK. Hari ini kami, terutama saya, terbuka lebar pemikiran yang disampaikan oleh Pak Tobroni. Berarti mindset dari lembaga ini yang penting terhadap AIK. Karena selama ini lembaga itu menganggap AIK itu mata kuliah, sekadar mata kuliah, sekadar pelatihan untuk mahasiswa. Sedang lembaga tidak penuh
Ya, mulai dari PWN sampai ke bawah ke karyawan itu tidak perlu, tidak keseluruhannya menganggap AIK itu lembaga. Jadi ya kadang-kadang AIK itu saya 2 kali jadi wakil rektor. Wakil rektor 4 waktu itu membidangi AIK. Masih menganggap AIK itu adalah sekadar mata kuliah. Saya wakil rektor 3 juga masih. Nah, ini sekarang ini dengan adanya Pak Tabrani memberikan wawasan pemikiran bahwa AIK itu keseluruhannya. Insya Allah 4 tahun saya yakin kalau itu sudah keseluruhan menganggap lembaga ini AIK, saya rasa target kita akan tercapai. Selama ini target tidak tercapai karena kita tidak menganggap AIK itu sebagai lembaga, sekadar sebagai mata kuliah. Itu susah saya sampaikan. Baik di bidang fasilitas, di bidang yang lain. Sekarang ini saya kritik. Saya mengkritik lembaga AIK itu berada di PWN. Ya kenapa di sana? Kampus ada di kampus 1 dan ada di kampus 4. Iya. Iya, berdekatan. Dan yang kedua, saya kritik juga dari awal, saya sering katakan, BPH ada di kampus Suprapto, kampus 2, kampus 3, kampus 2, kampus 3. Sedangkan proses pembenahan, pelatihan, perubahan yang akan dilakukan itu ada di kampus 1 dan kampus 4. Dan terus terang saya katakan, BPH itu di sana nggak tahu dengan sini. Masjid itu kan nggak pernah ke masjid OMD, baik ke masjid 1 maupun ke masjid kampus 4. Ya susah kalau ada sekali-sekali. Ini kritik. Karena saya mau pensiun, jadi saya berani kritik. Kalau kemarin saya dipecat oleh BPH, sekarang dipecat ya pecat karena 2 tahun lagi saya pensiun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supri. Pak Supri ini sudah berganti-ganti jadi wakil rektor. Setelah wakil 4, wakil rektor 3, sehingga sekarang dikasih ke Basnas ya. Dan tadi dari Pak Kasmir tentang CPR, dari Pak Subri tadi beberapa catatan bahwa memang dari sisi kelembagaan itu menurut beliau, karena beliau waktu itu PR3 masih hanya dalam konteks perkuliahan, tapi sekarang berbeda Pak Subri ya, sekarang sudah berbeda, nggak lagi orientasinya cuma itu, tapi itu dioptimalkan juga. Mungkin itu pengetahuan Pak Subri waktu beliau WR3 dulu mungkin ya. Dan misalkan Pak Prof. Baik, terima kasih Pak WR1. Kalau kita belajar ilmu pendidikan Pak ya, ilmu pendidikan itu kan sederhana. Input, proses, output. Kan itu aja kan, pendidikan itu kan selalu 3 ini. Input, proses, output. Atau input, raw inputnya barang mentah, kemudian diproses, kemudian menjadi barang jadi ya. Itu karena itu pendidikan itu teknologi Pak. Pendidikan itu teknologi, pendidikan itu rekayasa sosial. Karena kalau misalnya ITS membentuk fakultas tarbiyah nggak apa-apa, benar. Karena pendidikan itu teknologi. Nah, kalau misalnya anak masuk nggak sholat, ya diproses, keluar nggak bisa sholat, nggak mau sholat.
Berarti ini bukan pendidikan. Apa namanya? Namanya mesin semprot. Mesin semprot tahu ya? Cat warna kuning, dimasukkan mesin, keluarnya warna kuning. Ya mungkin tidak sesederhana itu ya. Tetapi sebenarnya pendidikan itu pasti 3 itu. Input, proses, output. Nah inputnya itu ada namanya siswa, mahasiswa. Ya, ada namanya dosen. Ada namanya kurikulum. Ada namanya sistem informasi, kebijakan, dan sebagainya. Nah, kemudian membentuk proses. Nah, kalau proses ini kemudian tidak efektif, maka yang kita evaluasi 5 tadi. Apakah inputnya? Kalau mahasiswa itu kan sudah niat kuliah di PTMA, kan bagus itu. Ya, mereka disuruh bayar, ya, disuruh masuk kuliah, suruh duduk mendengarkan, suruh mengerjakan tugas. Kok masih dikritik mahasiswanya? Ini Pak ya. Pak ya. Kok masih disalahkan itu gimana itu? Ya. Kamu sudah itu mahasiswa itu. Berarti mahasiswanya nggak salah Pak. Iya Pak ya. Satu mahasiswa nggak salah Pak. Tadi sudah saya katakan itu. Suruh bayar mau, duduk ngerjakan tugas, semuanya mau. Iya. Suruh DAD, ya, Baitul Arqam, mau Pak. Loh, kok masih disalahkan mahasiswanya? Nah, sekarang apanya? Dosennya. Nah, dosennya sudah ngajari dengan baik atau belum? Kan di sini Pak sebenarnya. Kalau misalnya kita ini mengajar, makanya sebenarnya dalam teori pendidikan itu ada paradigma behavioristik, ada paradigma rasionalistik, ada paradigma humanistik. Ya tiga-tiganya kita pakai. Bagaimana caranya supaya anak itu berubah? Jadi itu dulu ada mahasiswa saya yang melakukan riset dengan metode kering tahajud. Ya, metode kering tahajud. Jadi ternyata dengan metode kering tahajud itu sangat efektif. Jadi setiap jam sekian guru itu membangunkan siswanya. Dan itu diterapkan di UM Palangkaraya. Palangkaraya itu setiap dosen harus absen tahajud. Nah, ini saya kira berani, ya. Jadi setiap dosen itu ada laporan tahajud. Jadi ada kriterianya. Ya mungkin tahajud kok dipaksa, ya tidak apa-apa. Ya, awalnya itu dipaksa, terpaksa, menjadi terbiasa. Kan itu. Kita ini kan seperti itu ya. Kita ya kemudian dan lain sebagainya ya. Jadi misalnya kalau puasa Senin Kamis mengaji dan sebagainya nanti mungkin ya itu kan sebenarnya kan harian yang menyenangkan. Saya punya modul 24 jam bersama Allah. Paling enggak itu aja. 24 jam bersama Allah. Jadi misalnya bimbingan ketika di perjalanan menuju kampus, itu bagaimana? Ketika buka pintu kampus, ketika memulai kerja, ketika melayani mahasiswa,
ketika akan makan siang dan sebagainya, sampai kepada ketika kembali ke rumah kumpul bersama keluarga, bersama masyarakat, dan sampai ke tidur lagi 24 jam bersama Allah, everyday life ma Allah. Itu aja kalau diterapkan, insya Allah berubah Pak. Mahasiswa kita Pak, absensi, presensi 24 jam bersama Allah. Sebenarnya banyak metode-metode itu, cuma kita mau melaksanakan atau tidak. Jadi raw input tadi adalah bagaimana kebijakan termasuk input, ya. Kemudian sistem informasi, sarana prasarana itu semua adalah input. Kemudian menjadi sebuah proses, ya, prosesnya efektif atau tidak, kemudian lahirlah output. Saya yakin para ahli pendidikan itu membuat jenjang-jenjang pendidikan itu ada filosofinya. TK, KB 2 tahun, ya. Kemudian TK A, TKB 2 tahun. Sekolah dasar 6 tahun. Tambah SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun. S2 kok 2 tahun. S3 bisa 3 tahun, bisa 4 tahun. Itu pasti ada filosofinya itu, Pak. Nah, S1 kita itu 4 tahun, Pak. S1 4 tahun. Masa kita nggak bisa merubah waktu selama 4 tahun? Mahasiswanya itu taat. Iya. Kita ini kalau dibandingkan dengan teman-teman kita jamaah tabligh. Jamaah tabligh itu mau mendakwai 1 orang aja sulit, Pak. Iya. Nggak ada ke rumah janjian, mohon maaf saya ada kegiatan. Ya kan? Datang 1 rumah aja. Itu 1 rumah aja itu pendekatannya 3 hari. Janjian dulu, ternyata belum tentu ada. Mendatangi 1 rumah aja itu pendekatannya 3 hari. Nah kita ini loh ribuan, ya. Datang sendiri bayar, taat. Bu Abik berapa student buat ini, Pak? Alhamdulillah 10.000. Ini mungkin terbesar kedua setelah UMSU ya di Sumatera. Palembang berapa? Metro? Oh iya, saya belum lama ke Metro. Ya dulu dengan Pak Dekan ini. Iya. Jadi, nah itu sebenarnya perlu kita evaluasi bagaimana input, proses, dan output kita ini supaya SKL, ya tadi dikatakan oleh Pak WR1 bisa tercapai. Ya memang di pedoman itu kan ada 3 kategori ya. Pendidikan di PTN itu 1 melahirkan kader, target tertinggi Pak ya, melahirkan kader. Kemudian yang kedua melahirkan simpatisan, ya atau pengikut lah, walaupun ya kader, pengikut adalah yang kedua. Yang ketiga adalah simpatisan, dan yang keempat ini minimal tidak memusuhi Muhammadiyah, tidak membenci Muhammadiyah. Tapi yang keempat ini yang sedikit, jangan yang banyak. Yang keempat, yang target keempat yang paling banyak jangan, yang sedikit aja. Yang paling banyak adalah paling tidak itu follower, ya. Jadi mungkin kadernya 20%, followernya itu 50%, kemudian yang simpatisan 20%, dan kemudian yang paling tidak membenci Muhammadiyah itu 10% aja gitu, jangan banyak-banyak. Kemudian dari Pak Supli, jadi saya kira sepakat saja dari Pak Supli ya. Jadi intinya itu bahwa
kita semua adalah AIK. Ya, jadi kita masuk di pintu gerbang UMB adalah AIK. Ya, di situ AIK satpamnya itu mengamalkan senyum, salam, sapa. Nah, itu dengan bagus, dengan sopan, mungkin dengan membaca bismillah, misalnya gitu ya. Membukakan pintu tamu dengan bismillah, misalnya itu sudah AIK ya. Mulai masuk gerbang UMB. Jadi begitu masuk orang itu AIK gitu ya. Sudah terasa AIK-nya. Jadi apa itu lain itu ya. Kulturnya beda gitu. Begitu masuk perguruan amal usaha Muhammadiyah sudah terasa itu. Terasa AIK-nya. Apalagi sudah di ruang kelas atau di kantor-kantor atau mungkin juga di lingkungan dan sebagainya, semuanya bersih, rapi dan sebagainya. Dulu itu kalau saya kira nanti saya ini lama jadi muridnya Pak Malik, saya sering menyebut karena katanya murid itu harus takzimul ustadz, diantaranya adalah sering menyebut pendapat gurunya, kan itu ya. Jadi itu bagian dari takzimul ustadz. Jadi Pak Malik itu sangat teliti, Pak. Pak Malik itu. Dari perkara kecil-kecil itu, ada orang yang penampilannya nggak begitu rapi, itu ditegur. Pak Malik. Jadi ada misalnya kok ada tanaman kurus, itu ya. Ini tanaman nggak kurus. Sampai kecil-kecil itu Pak Malik. Jadi beliau itu seperti itu dan memang istiqomah ya. Jadi saya kira memang ini AIK itu adalah keseluruhan dari kita semuanya adalah AIK yang menjadi pembeda ya, distingsi dan ekselensi PTMA sebenarnya adalah pada AIK dan itu selalu ditanyakan ke waktu akreditasi Pak ya, pasti itu sebenarnya itu. Jadi makanya jawabannya jangan hanya di sini ada mata kuliah AIK, jangan itu. Jawabannya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sugri tadi ya. Begitu masuk Gapuro itu sudah AIK. Oke, baiklah. Demikian saya kira apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Suara saya ini masih serak-serak ini jadi agak sulit ya. Tapi alhamdulillah tadi semuanya bisa lancar dan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Prof. Tadi jawaban Pak Kasmir sudah, Pak Subli sudah mewakili kami ini, mantan-mantan pimpinan wakil rektor pada masanya. Jadi untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mudah-mudahan kita bisa menyimak apa yang beliau sampaikan tadi. Kalau bisa kita pas masuk di Universitas Muhammadiyah ini terasa nuansa Islam modernis, bukan Islam tradisional, ya, Islam modernisnya. Dan memang ini kita bahasakan ini berguyur. Jadi kita mulai dari tentang sholat itu sebenarnya saya punya ide kemarin itu satpam syariah. Saya punya ide awal-awal itu. Jadi satpam syariah itu mengingatkan kita untuk sholat ketika sholat berjamaah. Tapi itu belum terlaksana karena ada fasilitas yang dipenuhi. Kemudian Bapak Ibu dosen yang kami hormati dan juga ketua jurusan dan WR1, kami harap jangan lagi memandang bahwa mata kuliah dan alis Muhammadiyah ini dari mata kuliah second hand, jadi tangan kedua. Jadi ini harus pengarus utamaan. Jadi apa yang disampaikan oleh Prof tadi bahwa ini pengarus utamaan AIK di semua lini dalam OMB ini. Supaya jangan lagi ketika mengenal AIK itu otak kita cuma mengatakan adalah kewajiban saja. Tapi bagaimana AIK itu bisa menjadi pola hidup kita di sekitar akademika di sini dan di luar kita.
Dan juga nanti kita juga akan melihat dosen karyawan ini, Prof, kan ada di standar mutu itu, mereka juga bisa berkreativitas dengan di tempat tinggalnya itu bisa bergabung sama cabang dan ranting Muhammadiyah yang ada. Dan mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan tahap demi tahapnya. Tentunya kita belum menyampaikan excellent, tapi kita mau menuju ke sana. Mungkin itu saja, Pak Rektor, Pak Prof. Terima kasih atas kunjungannya dan kuliahnya, dan mudah-mudahan bisa memotivasi kami sebagai Sivitas Akademika untuk mengharusutamakan Al-Islam Muhammadiyah ini. Kita akhiri dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin.